semuanya, selamat datang di channel WIS Wanita Investor Saham bersama Mega. Video sebelumnya saya membahas tentang analisa dari saham Pawon. Nah, karena saya membahas tentang analisa Pawon, sangat banyak permintaan kepada saya untuk menganalisa beberapa saham. Nah, kali ini saya akan menganalisa saham Sril. Sril atau kita sering sebut dengan Sri Rejeki Isman atau sering dikenal dengan Sritek. Sril ini bergerak dalam bidang tekstil. Nah, dia ini mulai dikenal atau lebih terkenal lagi setelah dia memproduksi pakaian untuk tentara NATO dan juga tentara Jerman. Oke, jadi kali ini saya akan membedah bagaimana sih perusahaan dari si Sril ini, apakah bagus secara fundamental dan apakah layak untuk dibeli. Oke, sebelum saya lanjutin, bagi yang baru bergabung bersama kami dan belum di-subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu dan ingat nyalakan tombol notification-nya agar kalian mendapatkan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Oke, saya akan memulai dengan melihat secara gampang terlebih dahulu bagaimana sih rasio keuangan dari si Sril ini sendiri. Saya akan melihat di RTI Business. Yang pertama saya lihat adalah bagaimana EPS dari si Sril. Kalian bisa lihat di sini. Sril itu sendiri dari EPS 2017 sampai 2020 itu rata-rata EPS-nya itu meningkat, teman-teman. Nah, jadi ini kemarin tuh saya bahas EPS itu apa sih? EPS itu adalah earning per share. Jadi laba yang dihasilkan tiap satu lembar saham. Di EPS yang bagus itu adalah positif dan juga bertumbuh. Nah, si Sril ini itu memiliki EPS yang bagus. Dia positif dan juga bertumbuh tiap tahun. Oke, saya lanjutin. Yang kedua yang mau saya cek adalah bagaimana sih valuasi dari si Sril ini. Kita lihat dari PER dan PBV-nya dia. PER dari si Sril itu memiliki PER 2,21 kali, teman-teman. Yang mana PER yang bagus lebih kecil daripada 10 kali. Dan PBV-nya adalah 0,40 kali. Nah, PBV yang oke kemarin kan lebih kecil daripada 1 kali. Nah, jadi secara valuasi saya bisa bilang si Sril ini sangatlah murah. Jadi murah banget. Lanjutin ke ROE-nya. ROE itu menyatakan ini perusahaan seberapa profitable sih, seberapa profit dia menghasilkan keuntungan. Nah, ROE dari si Sril itu adalah 18,14%, teman-teman. Ini ROE yang bagus, di atas 15% itu udah oke banget. Lanjut ke DER-nya nih. DER itu adalah rasio utang. Ini utang dari Sril itu bagaimana? DER-nya dia itu adalah 155%, teman-teman. Jadi DER yang bagus itu kemarin adalah di bawah 100%. Ini DER Sril cukup tinggi ya, sebesar 150%. Itu adalah secara singkat bagaimana rasio keuangan dari si Sril. Sekarang saya akan membedahnya lebih dalam dari rasio-rasio tadi itu. Oke, saya melihat ada beberapa hal yang aneh dari EPS dari si Sril ini. Bisa kalian lihat kembali yang tadi datanya. Oke, hal yang anehnya di bagian mana nih? Hal yang aneh itu adalah ada di tahun 2018 dan juga tahun 2019, teman-teman. Di tahun 2018, kalau kalian lihat lebih detail lagi, di Q1 itu EPS-nya dia adalah 0,0020 US dollar. Kalau kalian bandingin sama tahun sebelumnya, itu naiknya cukup tinggi, teman-teman. Naiknya kalau tahun 2017 itu adalah 0,0010, tahun 2018 adalah 0,0020, itu naiknya sudah 100%. Nah, kalau ada hal-hal yang aneh seperti ini, itu kita wajib buat cek bagaimana sih laporan keuangan dari si perusahaan itu. Biar kita yakin, ini kenaikannya karena apa? Apakah karena memang operasional atau hal-hal lainnya? Nah, berikut yang terjadi di tahun 2018 dari si Sril. Ini dia. Nah, jadi teman-teman bisa kalian lihat bahwa kenaikan laba dari si Sril itu disebabkan adanya negatif goodwill. Jadi negatif goodwill itu gimana sih? Jadi sebenarnya tahun 2018 Sril itu melakukan akuisisi. Dia melakukan akuisisi terhadap PT Primayuda dan juga PT Bitratex, teman-teman.
ketika ahli meneliti bagaimana sih nilai buku dari si kedua perusahaan yang diakuisisi oleh si Sril tadi, si peneliti itu, si penilai itu menyatakan bahwa nilai buku dari si kedua perusahaan yang mau mereka akuisisi itu sebesar 191 US dollar, teman-teman. Kemudian Sril ini ternyata mampu atau dapat membeli si kedua perusahaan tersebut dengan nilai hanya 85 US dollar, teman-teman. Mungkin dia melakukan nego atau apa dan dia mendapatkan nilai 85 US dollar, sehingga selisih dari pembelian tersebut, dari nilai buku dari sebenarnya si perusahaan dengan nilai yang mereka beli itu sekitar 24 atau 25 US dollar, itu dia masukkan, si Sril ini masukkan ke dalam laba dari perusahaan tersebut. Jadi itu selisihnya itu dianggap laba sama si Sril. Nah, jadi sebenarnya itulah dari negatif goodwill-nya itu, dia cantumin selisihnya itu ke dalam keuntungan perusahaan Sril. Jadi sebenarnya itulah yang menyebabkan kenapa laba di tahun 2018 labanya meningkat cukup signifikan. Jadi sebenarnya kalau kita menganalisa dengan benar, kita kan tahu nih negatif goodwill ini tidak mungkin terjadi di tahun-tahun berikutnya, cuma datang setahun ini doang, atau tidak mungkin datangnya berkali-kali. Sehingga kalau kita menganalisa, harusnya kita mengurangi si negatif goodwill ini. Ketika kalian mengurangi dengan negatif goodwill ini, ternyata sebenarnya laba dari si Sril ini sedikit mengalami penurunan, teman-teman. Oke, itu di tahun 2018. Kemudian hal yang aneh juga saya temukan di tahun 2019. Bisa kita cek kembali dulu IPS-nya gimana sih? Saya cantumin kembali. Nah, jadi IPS di tahun 2019 itu cukup mengalami keanehan di Q2 2019, yang mana EPS-nya itu meningkat cukup signifikan. Dari 2018-nya adalah 0,007 US dollar, di tahun 2019 itu meningkat 0,0017 US dollar. Nah, ini meningkatnya cukup signifikan. Nah, saya akan membedah apa yang terjadi di tahun 2019. Nah, ini datanya. Jadi sebenarnya teman-teman, si Sril ini itu mengalami kebakaran gudang di tahun 2019. Tapi kebakaran gudang itu ternyata malah memberikan keuntungan kepada si Sril. Nah, gimana nih? Kenapa bisa seperti itu? Jadi sebenarnya si Sril itu sudah melakukan asuransi kepada semua asetnya dia. Nah, yang mana ketika terjadi kebakaran gudang, total kerugian yang dialami oleh Sril itu sebesar 34 US dollar, teman-teman. Tapi karena adanya asuransi, yang mana sebenarnya asuransi dari Sril itu bernilai 36 US dollar. Jadi dari selisih itu si Sril itu mendapatkan keuntungan yang dimasukkan ke dalam laba perusahaan. Yang mana sebenarnya keuntungannya sebenarnya tidak tinggi banget, cuma 2 US dollar. Hanya saja cukup memberikan dampak yang oke buat si Sril, sehingga labanya naik cukup tinggi. Tapi sebenarnya juga laba operasional dari si Sril tahun 2019 memang bagus gitu. Nah, untuk yang 2020 yang sekarang kan masih yang baru keluar cuma Q1 2020. Nah, untuk yang Q1 2020 saya melihat tidak ada keanehan sama sekali. Memang labanya memang meningkat sedikit. Dan karena pandemi ini itu yang mana ekonomi cukup sulit, menurut saya Sril ini cukup oke karena dia mampu bertahan. Nah, sebenarnya yang menjadi masalah Sril itu kan sebenarnya adalah DER-nya, ya kan, rasio hutang dari si Sril itu, yang mana rasionya tadi adalah 150%. Nah, kembali lagi, apakah kalian nyaman dengan DER yang segitu? Nah, jadi itu kembali kepada kalian. Secara valuasi sudah saya jelaskan tadi, PER-nya murah, ROE-nya tinggi, kemudian EPS-nya tadi cukup bagus. Cuma ada beberapa hal yang terjadi di tahun 2018 dan 2019 yang sudah saya utarakan tadi, dan DER-nya memang cukup tinggi. Nah, saya sendiri bukan tidak bermaksud untuk merekomendasikan Sril ini sendiri. Ini karena permintaan dari teman-teman, jadi saya share sebagai bahan untuk kita belajar bersama-sama. Sekian dari saya, semoga ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan like dan subscribe video ini dan bagikan ke teman-teman kalian yang membutuhkan.
Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.